sebuah desa tinggallah seorang ibu yang pemarah dan anak yang baik hati bernama Rizka. Mereka kekurangan ekonomi atau bisa disebut miskin. Mereka berjualan kerupuk untuk mencari nafkah sehari-harinya. Rizka, cepat jualan sana. Kita perlu uang buat beli beras. Tapi Bu, aku sudah lelah membersihkan rumah seharian. Sudahlah, jangan banyak alasan. Cepat sana. Baik, Bu. Jualan atau keluar dari rumah ini? Aku berangkat dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rizka pun menjajakan jualannya keliling desa. Dan sudah sepanjang hari Rizka berjualan, namun tidak ada satupun yang membeli. Seketika untungnya ada seorang pembeli yang membeli dagangan Rizka. Apakah kerupuknya? Masih ada Kak? Berapa? Beli 5 saja. Baik Kak. Akhirnya sepanjang hari berjualan ada juga yang membeli kerupuk Rizka. Walaupun tidak terjual habis, tetapi cukup untuk membeli beras untuk mereka makan di rumah. Akhirnya anak tersebut pergi menuju warung untuk membeli beras. Pak, permisi Pak. Beli beras 1 kilo. Tumben beli. Biasanya ngutang. Cepat suruh ibumu bayar utang. Akhirnya Rizka pun pergi dengan raut wajah yang sangat sedih. Setelah pulang, Rizka menceritakan hal yang barusan terjadi kepada ibunya. Tadi waktu aku belanja di tokonya Pak Agus, dia bilang agar kita segera membayarkan semua utang kita, Bu. Sudahlah, besok kamu jalan lagi. Setelah uangnya terkumpul, segera kamu bayarkan utang tempat Pak Agus. Sekarang kamu masak. Sediakan makan buat ibu. Ibu sudah sakit 3 hari. Aku sakit ya? Baik Bu, akan segera aku masak. Hingga tengah malam pun kondisi ibu masih tidak baik dan tidak bisa berdiri. Seorang pengusaha besar yang bernama Akmalul Fikri dan ibunya ketua DPR yang bernama Ribi pergi ke desa. Lalu si pengusaha dan ibunya singgah di depan rumah karena ingin berjumpa dengan teman lama. Saat sang anak dan ibu turun dari motor mereka telah dibawa oleh seorang maling. Tanpa disadari, tas pengusaha tersebut masih tergantung di motor. Si maling membawa motor dengan sangat cepat dan saat sudah di kejauhan, dia membuang tas tersebut ke tepi jalan. Lalu tas tersebut ditemukan oleh Rizka. Ini siapa ya? Rizka berkata dalam hati, aku harus menjadi orang baik, akan segera kukembalikan tas ini kepada pemiliknya. Rizka pun sampai di rumah pengusaha. Iya, berapa? Saya Rizka. Ini dompet Anda saya temukan di jalan. Oh iya, terima kasih ya. Aku sangat membutuhkan ini. Iya, sama-sama. Iya. Tunggu sebentar. Ini bang untuk. Tidak usah. Saya langsung pergi saja ya. Iya. Tunggu. Rizka tidak menerima imbalan tersebut karena dia menolong si pengusaha dengan sangat ikhlas. Setelah itu, Rizka pulang ke rumah karena sudah sore. Saat di depan rumah, Rizka sangat bingung karena banyak orang di depan rumahnya. Ibu, ada apa ya Bu rame-rame? Ibumu meninggal. Menangis. Setelah almarhum ibunya disolatkan dan dimakamkan, diantarlah ke penempatan terakhirnya. Di sana, Rizka tidak sanggup menahan air matanya karena ia tahu ia akan tinggal sendiri, karena tidak mempunyai ayah ataupun saudara. Setelah selesai acara, ada seorang pengusaha yang datang ke rumah Rizka karena ingin melamar Rizka dan menjelaskan tujuannya. Kalian ini benar saja, aku hanya seorang gadis biasa yang tidak punya harta. Bahkan keluarga pun tak punya. Tidak apa-apa Rizka, aku menerimamu apa adanya. Baik, aku akan menerima niat baikmu. Oke, untuk acara pernikahan akan Mama yang mengatur semuanya. Terima kasih Mbak. Kok manggil Mbak? Saya juga calon mama Mbak. Terima kasih Bu. Setelah perjalanan yang panjang, akhirnya Rizka menemukan dambaan hatinya. Karena sekarang dia hidup bahagia dan memiliki harta yang sangat banyak. Makna yang bisa dipetik dari film ini ialah
Sebagai makhluk ciptaan Allah, hendaknya kita selalu sabar dan menerima semua takdir dari Allah. Jika kita selalu sabar, maka Allah akan balasnya dengan kebahagiaan.